Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sutomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur kembali Bapak. Di sini saya Nur Hidayati, Bapak, untuk memenuhi tugas CKP Angkatan 7 tentang dilema etika dan rujukan moral. Tugas tersebut diminta untuk mewawancara Bapak tentang dilema etika dan rujukan moral. Tentang kasus apa yang pernah ditangani Bapak sehingga Bapak bisa menyampaikan praktik baik Bapak dan sebagai referensi saya sebagai CKP seperti itu Bapak. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral seperti itu Bapak? Kasus dilema etika dan rujukan moral di sekolah-sekolah itu banyak. Kasus hampir tiap tahun itu terjadi kasus, karena di sekolah itu kan ada berbagai macam kegiatan yang kegiatan tersebut bisa menimbulkan kasus. Antara lain kegiatan yang timbul kasus itu misalkan penerimaan siswa baru PPDB, terus pembagian raport itu juga bisa menimbulkan kasus, terus nilai-nilai yang terpapar di raport walaupun kita sudah memakai raport sistem online, tapi banyak orang tua di sekolah kita terutama itu belum memahami secara benar. Salah satu kasus yang menonjol, saya datang di SMP 1 Mojokerto ini, saya baru, itu adalah dari wali murid, orang tua dari wali murid ya, betul ya, orang tua itu yang menjadi LSM itu menghendaki anaknya itu bisa masuk di sekolah Nusantara ya, SMA Nusantara di Magelang itu. Dan masuk di sekolah Nusantara Magelang itu kan harus ada syarat-syarat minimal. Itu nilai, terutama nilai-nilai pelajaran di sekolah itu harus memenuhi syarat sekian nilai, misalkan untuk matematika, untuk IPA, untuk bahasa Inggris itu tidak boleh kurang dari 7,5. Nah ini ada kasus menghendaki anaknya itu nilai dari semester 1 sampai semester ke-5 itu bisa dirubah. Padahal di sekolah kita kan nilai itu sudah langsung masuk di server pusat karena sudah online, kan tidak mungkin itu dirubah. Maka saya sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa nilai di SMP 1 Mojokerto itu sistemnya sudah raport online, tidak bisa dirubah pun memerlukan waktu yang sangat lama. Maka kasus seperti itu terjadi di SMP 1 Mojokerto, yang mana orang tua itu tidak tahu bahwa raport sekarang di SMP 1 Mojokerto itu sudah langsung masuk di server pusat, sehingga kalau kita merubah semuanya akan terkena dampaknya, baik itu sekolah, baik itu siswanya, baik orang tuanya, terutama kepala sekolahnya. Maka saya katakan seperti itu, dan orang tua sebetulnya nggak mau menerima. Maka saya katakan ini tidak ada rezim-reziman, aturannya sudah jelas seperti itu. Maka raport kalau mau merubah itu dari seawal mungkin dengan cara mendidik anaknya semaksimal mungkin. Seperti itu saya sampaikan. Kata Mbak Nur, untuk kasus dilema etika dan rujukan moral itu. Kemudian setelah Bapak menyampaikan hal seperti itu ke orang tua siswa,
berikutnya langkah apa yang Bapak ambil untuk memastikan ke orang tua anak tersebut, Bapak? Saya sampaikan bahwa sekolah itu banyak, tidak hanya SMA Nusantara. Maka dimanapun sekolah itu sistemnya hampir semuanya sama, cuma situasi dan kondisinya sih yang membedakan. Saya sampaikan seperti itu. Kesuksesan anak tidak hanya ditentukan oleh salah satu sekolah. Saya sampaikan seperti itu sehingga orang tua yang diwakili oleh mbahnya itu bisa menerima. Pada waktu Bapak menyampaikan hal tersebut itu, Bapak membuat jadwal tersendiri bertemu dengan orang tua anak tersebut atau bagaimana ini, Pak, untuk pertemuan Bapak dengan orang tua siswa tersebut? Begini, karena orang tua aslinya, orang tuanya itu ada di Kalimantan, sedangkan yang sini wali muridnya itu mbahnya. Maka pada saat itu pembagian rapot itu mbahnya itu saya undang bersama dengan perwakilan sekolah yaitu guru BP. Artinya Bapak di sini kolaborasi dengan guru BP ya? Ya, kolaborasi karena yang tahu akhlak, yang tahu sifat, yang tahu apa itu tingkah laku, yang bisa mengidentifikasi apa itu sekolah lanjutnya itu biasanya dari guru BP yang tahu. Begini Bapak, dari kejadian yang tadi Bapak sudah sampaikan alasannya, kemudian kolaborasi dengan guru BK, dan pada akhirnya finalnya pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu seperti apa, dan orang tua sudah bisa menerima dari keputusan tersebut? Sebetulnya orang tua aslinya nggak mau menerima, Bu. Tetapi karena ini menyangkut apa itu peraturan dan sekolah dan pribadi, maka ya mau tidak mau saya sampaikan bahwa hal ini tidak mungkin saya lakukan. Yang jelas rapot selama saya menjabat sebagai kepala sekolah, saya belum pernah merubah nilai rapot. Itu sesuai dengan kemampuan dan bakat anak, yaitu yang tercantum di rapot itu seperti itu. Kalau mau merubah itu seawal mungkin. Caranya bagaimana? Ya anak belajar sungguh-sungguh seawal mungkin, dari awal. Anak dibimbing, dibina semaksimal mungkin. Pelajaran-pelajaran mana yang kurang, diundangkan guru-guru yang berkualitas dan sebagainya di rumahnya masing-masing, seperti itu. Kalau merubah seperti itu, instan seperti itu nggak mungkin. Di sekolah manapun saya kira tidak. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan berbagi praktik baik Bapak, bahwasannya di sini ada kasus siswa yang nilainya tidak maksimal. Beliau si anak ini menginginkan sekolah yang bagus tapi nilai tidak terpenuhi, dan dari orang tua menghendaki nilai anak dirubah seperti itu ya Bapak. Tapi kenyataan memang dari peraturan sendiri nilai harus tetap sama karena itu merupakan hasil dari siswa tersebut. Bahwasanya sekolah tidak hanya di sekolah itu saja, anak bisa sekolah di mana selain di situ yang nilainya sesuai dengan aturan sekolah yang dituju, seperti itu ya Bapak. Oke. Terima kasih waktunya. Ini sesuatu ilmu baru bagi saya tentang dilema etika dan rujukan moral Bapak. Dan di sini sebagai masukan bagi saya, sebagai nanti kedepannya ketika saya menghadapi hal seperti itu bisa menjadi referensi saya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hari. Saya Nur Hidayati, CGP Angkatan 7, SMP Negeri 1 Mojogedang, Kabupaten Karanganyar, Bapak. Untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 7 Modul 3.1 tentang demonstrasi konseptual, di sini saya diharapkan untuk mewawancarai Bapak sebagai kepala sekolah. Praktik baik Bapak dalam menangani dilema etika dan rujukan moral, seperti itu Bapak. Mohon kesediaan Bapak untuk bisa diwawancarai. Ya, silakan. Yang
yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bapak? Ini berarti yang punya tanyakan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Iya Bapak. Memang tidak mudah pengambilan keputusan. Jadi biasanya pengambilan keputusan itu dihadapkan pada dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar menurut etika universal. Itu kan begitu. Iya Bapak. Sama-sama dianggap benar oleh masyarakat. Kemudian ada bujukan moral, di mana mereka harus mengambil satu keputusan yang mungkin sebagai satu bentuk penghormatan kepada seorang pimpinan atau pejabat atau yang lainnya, sehingga dengan mempertimbangkan segala sesuatunya itu harus bisa mengambil keputusan yang terbaik. Betul Bapak. Yang terbaik, yang tidak berusaha meminimalisir kemungkinan terburuk dan memaksimalkan kemungkinan yang terbaik dari hal yang ada seperti itu. Iya Bapak. Nah, begini Bapak, untuk kasus apa yang pernah ditangani Bapak dalam dilema etika atau bujukan moral ini seperti itu Bapak? Yang pernah Bapak alami, jadi praktik baik Bapak dalam selama menjadi kepala sekolah, problem yang Bapak alami seperti itu Bapak. Contohnya. Ini contoh yang sebenarnya cukup di beberapa sekolah ya, kebetulan saya kan berpindah-pindah di beberapa sekolah. Di beberapa tempat itu pun saya selalu berusaha menerapkan khususnya hubungannya dengan pembiayaan dari beasiswa. Selama ini beasiswa itu kan diperuntukkan harusnya kepada anak. Itu etikanya seperti itu. Namun karena aturan dari pemerintah itu yang mengambil adalah anak atau orang tua, tidak boleh diambil oleh sekolah, tidak boleh diambil oleh sekolah, sehingga peruntukan dari beasiswa itu menjadi kurang bermanfaat bagi anak. Nah, saya dihadapkan pada permasalahan di mana secara aturan sekolah tidak boleh mengambil dana beasiswa itu, tapi secara kemanfaatan beasiswa yang diambil oleh sekolah akan benar-benar dimanfaatkan oleh anak itu, dari anak itu belajar di situ sampai ketika dia lulus nanti masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Keputusan yang saya ambil dengan mempertimbangkan banyak hal, pada akhirnya beasiswa itu diambil oleh orang tua murid. Tapi setelah pengambilan diserahkan kepada sekolah oleh wali kelas untuk dimasukkan ke buku tabungan siswa. Dimasukkan ke buku tabungan siswa. Kemudian siswa bisa mengambil kapanpun untuk keperluan pendidikan, misalnya beli tas, beli sepatu, biaya rekreasi dan sebagainya. Kemudian misalnya outing kelas, sehingga kalau ketika selama 3 tahun beasiswa itu tidak diambil, maka jumlahnya bisa sampai hampir 3 juta. Anak itu lulus dari SMP bisa masuk ke SMA tanpa harus orang tua mengeluarkan biaya. Nah, ini adalah dilema etika. Di satu sisi harus ada keputusan yang harus diikuti, di sisi lain saya punya kebijakan yang lebih baik untuk kepentingan anak, untuk masa depan pendidikan. Ya. Maka itu harus kita ambil seperti itu. Artinya untuk mengatasi tersebut Bapak mengambil di sini bagaimana biar tepat sasarannya gitu ya Bapak ya. Jadi tetap juga orang tua mengambil sesuai dengan aturan, kemudian Bapak juga bisa mengelolanya bekerja sama dengan orang tua seperti itu ya Bapak ya. Ya. Selanjutnya ini Bapak, apakah ada jadwal tertentu untuk komunikasi dengan orang tua tersebut seperti itu Bapak? Sosialisasi sebenarnya. Okay. Jadi biasanya kita sampaikan pada awal tahun pelajaran, di mana kita mengundang orang tua wali siswa untuk mengikuti sosialisasi program sekolah. Di samping itu, program-program seperti itu kita sampaikan pada saat penerimaan hasil belajar siswa atau rapor. Sebelum mereka, orang tua murid masuk ke ruang kelasnya masing-masing, kita kumpulkan dulu di aula untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan dari sekolah hubungannya dengan program yang akan dilaksanakan oleh sekolah, sehingga terjadi hubungan
antara orang tua murid dan sekolah yang kondusif. Nah, ini insya Allah semua program bisa dilaksanakan. Terima kasih Bapak, dari apa yang saya perlukan informasi sudah disampaikan Bapak semua. Meskipun ini pertanyaan singkat, Bapak sudah menjabarkan begitu banyak, jadi sudah mengcover apa yang saya butuhkan seperti itu Bapak. Nah, artinya di sini tadi bagaimana untuk beasiswa itu biar tepat sasaran seperti itu, maka ada kerjasama antara dari pihak sekolahan dengan orang tua seperti itu ya Bapak. Iya. Kemudian ada jadwal pertemuan pada saat sosialisasi program sekolah penerimaan maupun siswa. Jadi kalau kita hubungkan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan yang benar, Iya, ya, Bapak. itu kan ada 3 prinsip itu, Iya. yaitu berpikir dengan berbasis hasil akhir atau end based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau care based thinking. Nah, apa yang saya ambil keputusan itu menurut Bu Nur itu lebih mengambil pada yang sisi apa dari 3 ini? Hasil akhir Bapak. Hasil akhir. Iya. Jadi tidak harus dengan rule. Ya. Kalau sesuai peraturan maka diambil oleh orang tua, tapi kemanfaatannya nanti hanya dimanfaatkan oleh orang tua. Apalagi kalau pas musim jagungan ya, nggon jagung, nggon tuku kae, gitu. Sehingga yang seharusnya program pemerintah untuk beasiswa pendidikan menjadi tidak tercapai. Maka saya lebih mengambil pada hasil akhir karena prinsip pengambilan keputusan berbasis hasil akhir atau end base. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan sharingnya. Semoga ini sangat bermanfaat sekali bagi saya, yang merupakan Bapak berbagi pengalaman praktik baik. Jadi inilah ilmu bagi saya untuk kedepannya. Seperti itu Bapak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.